aku percaya uang selalu ada untukku. Kalau kita udah percaya bahwa uang selalu ada untuk kita, maka uang itu senantiasa akan hadir ya. Entah bagaimana dalam bentuknya, entah bagaimana dalam rupanya. Dirinya akan menjelma berbagai hal yang itu justru akan menjadikan dirinya itu adalah bagian dari hidup kita. Dan dirinya akan dengan mudah datang kepada kita. Tentu saja karena kita udah memprogram diri kita untuk menjadi bagian yang itu menyenangkan bagi uang yang kita miliki dan uang yang selalu akan hadir dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak akan pernah menjadi orang yang kekurangan dan kita akan menjadi orang yang selalu dalam berkelimpahan. Dan itu bisa didapatkan dengan cara-cara yang sederhana, nggak perlu biaya, semuanya hanya bagaimana kita menjadikan diri kita sebagai orang yang memiliki keberuntungan karena semua itu kita ciptakan dengan mudahnya. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Ya benar banget, kita bisa mendapatkan uang itu dengan mudah dan uang selalu ada pada diri kita. Ini sesuatu yang ya mungkin tidak pernah diajarkan di tempat kita sekolah dulu, tapi ini bisa kita pelajari mulai saat ini dan kita bisa menerapkannya dalam hidup kita. Teman-teman itu punya peluang, semua punya peluang ya. Jadi gak hanya orang tertentu aja yang itu akan mendapatkan nilai-nilai uang, terus mereka mendapatkan kelimpahan. Karena apa? Kalau dibilang mereka orang-orang terpilih, ya kita juga orang-orang terpilih. Hanya saja yang membedakan adalah bagaimana kita memprogram pikiran kita, bagaimana kita menerapkan segala sesuatu untuk kehidupan kita. Karena kalau kita sendirinya salah dalam menerapkan segala sesuatu dalam segi keuangan, maka itu akan menjadi sesuatu yang fatal juga untuk kita. Di video kali ini saya pengen membagikan yang namanya kita harus percaya bahwa uang selalu ada pada diri kita dan uang selalu hadir dalam hidup kita. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, tapi mungkin teman-teman bisa memilihnya ya, apa yang harus diterapkan, apa yang harus enggak. Jadi bebas saja, kalau mau diterapkan semua ya silakan, kalau misalkan hanya 1-2 poin ya silakan. Tapi itu yang menentukan adalah teman-teman sendiri. Mau berhasil mau enggaknya itu kembali ke bagaimana teman-teman menerapkannya. Kadang ada juga yang menyalahkan, aku udah nerapin nih malah hancur hidupku dengan amarahnya. Tapi begitu kita tracking, di sekelilingnya orang-orangnya nggak jelas dan dirinya justru lebih fokus di situ. Nah itu yang membuat hidup nggak segera berubah. Dan belum lagi dalam pikirannya saat menginginkan segala sesuatu, muncul apa iya sih, apa mungkin sih, yang bener. Nah kalau udah muncul seperti itu biasanya ya udah say goodbye aja, mending nggak usah menerapkan ya. Jadi biar mengalir aja dalam hidup Anda apa yang Anda inginkan ya. Kalau emang ingin berhasil, memang kita ada tantangannya, dan tantangan itu adalah mungkin kita akan berdampak secara langsung itu dengan orang-orang terdekat ya, mungkin pasangan hidup, mungkin keluarga, mungkin orang tua. Kadang mereka nggak percaya saat kita melakukan segala sesuatunya. Belum lagi kalau kita dibilang, wah lu belajar ilmu sesat di mana. Di sini saya membagikan segala sesuatu, nggak pernah namanya mengajarkan besok minta ke batu besar di sana ya, besok minta ke pohon besar di sana ya, besok tidur di bawah bambu ya. Nah ada nggak ada kan. Tapi di sini saya cuman mengajarkan atau saya menyampaikan bahwa kita punya pola untuk meminta ke Tuhan. Mungkin mulai dari ucapan, mulai dari pikiran, dan mulai dari perasaan. Bagaimana Tuhan akan mengabulkannya. Dan kita tidak pernah mendahului Tuhan ya. Ingat itu, kita tidak pernah mendahului Tuhan. Karena apa? Dengan law of attraction, kita bermanja-manja kepada Tuhan. Tuhan, aku butuh ini Tuhan, aku ingin ini Tuhan. Kita gambarkan, kita rasakan bahwa kita bahagia memiliki itu semua. Dan dari situ Tuhan, oh iya, kamu butuh dan kamu akan menerimanya. Dikasih sama Tuhan. Jadi kalau dibilang sesat, dibilang musyrik, dibilang apa, tolong sebutkan musyriknya di mana, terus sesatnya di mana, silahkan sebutkan. Padahal Anda sendiri juga menerapkannya ya dalam hidup Anda. Oke, poin pertama adalah bagaimana asumsi kita terhadap uang. Nah, asumsi kita terhadap uang itu dirinya akan mudah datang kepada kita, atau kadang-kadang aja asumsi kita lebih baik adalah membuat uang itu adalah dengan mudahnya datang entah dari manapun ya. Mungkin Anda yang berdagang, Anda yang bekerja, itu banyak sekali yang namanya peluang di situ.
dan itu akan menghasilkan uang juga. Dari sumber-sumber yang itu nggak hanya satu, maka teman-teman akan dengan mudahnya mendapatkan uang, dan uang itu selalu ada. Tapi diingat ya, nominalnya kadang nggak langsung gede ya. Nominalnya itu bervariasi. Ada yang langsung gede, ada juga yang bertahap. Jadi nilai segini, nilai segini, nilai segini. Tapi itu justru akan stabil dan meningkat. Begitu kita udah tahu caranya, oh ternyata begini ya. Nah, akhirnya apa? Ditambahi lagi. Dan setelah ditambahi, kita akan semakin banyak. Kita akan semakin mudah dalam menarik yang namanya uang dalam kehidupan kita. Semua tergantung dari bagaimana pola pikir kita. Tergantung dari bagaimana kita mengasumsikan uang itu bagaimana. Sesuatu yang mudah kita dapatkan atau sesuatu yang itu berat bagi kita. Itu tergantung diri sendiri ya. Jadi di sini kita hanya memberikan edukasi bagaimana sih caranya kita berpikir biar uang itu selalu ada pada diri kita. Pikirkan segala sesuatu tentang kemudahan, terus pikirkan bahwa diri kita ini mudah menarik segala sesuatunya, dan kita bisa mendapatkan banyak sekali jalan dalam kita meraih nominal uang yang kita inginkan. Mungkin kalau teman-teman udah belajar di video yang entah kapan hari yang itu kita menyinggung soal bisnis juga, di situ bisa diterapkan juga, dan itu ada kisah nyatanya juga. Orang dengan modal 200.000 dan sekarang nih udah gede, usahanya udah jadi sebuah legend, dan usahanya ini bermula dari apa yang dia miliki ya, dan dia udah memiliki rumah 2 lantai, anaknya udah pada sarjana, dan hidupnya hanya mengandalkan dari situ, dari usaha kulinernya, dan itu dimulai dengan 200.000 rupiah ya, itu pun minjem. Saya tahu persis, dan saya nggak menyebutkan orangnya siapa dan tinggal di mana, saya nggak menyebutkan, yang jelas ada, dan itu sebuah legend yang sangat dicari orang kalau mereka pada tahu. Dan itu kita mau makan di sana aja bingung memilih tempat duduknya mau di mana karena saking penuhnya sampai sekarang. Dan ingat, nggak pakai penglaris yang aneh-aneh ya, nggak pakai pasang segala macamnya, hanya mengandalkan ya sesuatu yang seperti Anda pernah belajar di channel ini ya. Bagaimana cara berdagang biar uang narik, terus bagaimana biar dagangannya habis ya. Hanya di situ aja caranya, dan tidak berbelit-belit. Lalu di poin kedua, jangan pernah pikirkan prosesnya. Ya mungkin kita melihat, wah aku aja nggak kerja, aku aja kerjanya cuman petani, aku aja kerjanya cuman begini, aku hanya pekerjanya hanya sekedar di pasar. Tapi kalau kita memikirkan prosesnya seperti itu segala sesuatu kita rasa nggak mungkin, dan itu tidak akan pernah mengubah hidup kita. Tapi kalau kita nggak pernah memikirkan prosesnya, udah jalani aja bertahap. Nah dari situ nanti kita akan menjadi orang yang sesuai dengan apa yang udah kita gambarkan dalam diri kita, dan itu akan menjadikan sebuah keberhasilan dalam hidup kita. Kan saya pernah bercerita tentang seorang tukang parkir yang berbulan-bulan itu makannya hanya pisang, dan itu pun dikasih orang. Dirinya justru sekarang menjadi seorang pengusaha. Karena apa? Yaitu tadi, dia percaya akan adanya perubahan dalam hidupnya. Dia percaya bahwa impian itu bisa terwujud. Yang jelas dirinya nggak pernah yang namanya menganggap pesimis sebuah proses. Dia nikmati aja prosesnya, dan dirinya membuktikan bahwa sekarang dirinya udah berhasil, dan bahkan memiliki banyak sekali anggota ya atau anak buah ya yang menjadi karyawannya. Jadi dirinya yang tadinya bukan siapa-siapa sekarang menjadi seseorang yang bisa menghidupi banyak keluarga. Lalu yang gak kalah penting adalah poin ketiga, kita juga harus selalu mengambil kesempatan. Jadi kalau kita ada kesempatan, segeralah ambil, jangan pernah menunda. Jadi kalau kita udah menunda, tiba-tiba diambil oleh orang lain, ya kita jangan menyalahkan orang lain. Kenapa? Diri kita sendiri yang salah. Kenapa? Kita nggak peka, dan kita nggak segera mengambil peluang yang ada atau kesempatan yang udah di depan mata kita. Dari situ justru orang lain lah yang lebih lihai dan mengambil kesempatan tersebut. Jadi misalkan ada tawaran, segera ambil. Dan ingat ya, kalau kita disuruh ngeluarin duit dulu, jangan pernah mau. Itu berarti jebakan. Tapi kalau itu kita nggak mengeluarkan uang, silahkan kita lakukan itu, dan kita ikuti aja alurnya bagaimana. Nah nanti dari situ akan muncul peluang-peluang berikutnya. Tapi kalau kita disuruh keluar uang dulu, terus nanti dijanjikan dengan wah ini kesempatannya begini, lo bakal dapat cuan sekian-sekian, itu bohong, itu menjebak Anda, dan itu akan menjadikan diri Anda semakin rugi besar, dan malah justru bisa-bisa Anda jadi ATM berjalannya. Oh kalau mau begini harus nambah lagi nih sekian, harus nambah lagi sekian, begitu udah banyak kabur, dan Anda udah nggak punya kesempatan lagi untuk mengambil
uang yang udah Anda keluarkan. Nah, jadi segala sesuatu itu yang berupa iming-iming dan kita harus mengeluarkan uang dulu, stop. Tapi kalau kita nggak harus mengeluarkan uang dulu, oke, ambil dulu. Nanti berikutnya ada peluang apa lagi bisa dikembangkan. Lalu yang keempat adalah percaya alurnya. Nah, alurnya ini berkaitan juga ya, bagaimana kesempatan yang masuk ke kita. Apakah itu kita harus mengeluarkan uang dulu untuk biaya ini itu alasannya, terus kita untuk bagaimana. Nah, kalau itu kita tidak mengeluarkan uang terlebih dahulu, maka ikuti aja alurnya, kita dibawa kemana. Nah, dari situ biasanya ada sesuatu yang itu menjadikan diri kita memiliki pijakan yang semacam kita menginjak Pegas ya. Jadi kita bisa memantul jauh lebih cepat dan jauh lebih tinggi. Nah, dari situ itulah alur yang sebenarnya. Jadi bukan karena iming-iming di awal. Bahkan gini, saya dulu pernah bangkrut dan itu alurnya juga nggak jelas gitu. Dalam artian nggak jelas begini. Kok kerjanya begini? Oh, ini malah jadi begini. Aku pengennya begini. Begitu udah saya evaluasi sebelum tidur. Oh iya ya, ini prosesnya. Di depan itu ada sesuatu yang jauh lebih indah. Karena apa? Saat kita ada masalah, sebenarnya kalau kita bisa mengintip, di balik masalah itu ada yang namanya peluang yang sangat besar dan itu yang akan merubah hidup kita. Tapi terkadang justru kita akan sibuk dalam masalah tersebut dan kita berputar-putar terus di situ. Kalau kita bisa melihatnya, segala sesuatu di balik sebuah masalah yang kita alami itu adalah peluang yang besar dan itu akan menjadikan hidup kita jauh lebih baik lagi. Lalu di poin kelima adalah sambut dengan baik. Ya, kita harus menyambut berapa nilainya yang datang. Uang yang masuk ke kita itu berapa aja, itu kita sambut dengan baik. Mau kecil mau besar kita sambut dengan baik. Dan kita berterima kasih karena dirinya udah mau hadir dalam hidup kita, dirinya udah menjadi bagian dari kita, dan dirinya sudah mengajak banyak banget temannya untuk datang kepada kita. Jadi kalau kita udah memiliki itu semua, kita akan mendapatkan segala sesuatunya itu jauh lebih mudah dan jauh lebih besar, dan itu akan menjadikan perubahan dalam hidup kita jauh lebih baik lagi. Sukses berkelimpahan.